Sebuah paradoks yang menjadi sorotan dalam politik Indonesia pasca transisi 2024. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto dikenal dengan retorika publik yang keras dalam pemberantasan korupsi. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Namun, di sisi lain, para pengamat mencatat adanya disonansi atau ketidaksesuaian. Dilema ini menjadi sangat tajam ketika kita melihat satu studi kasus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Presiden Prabowo secara terbuka membela proyek ini. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Namun, pembelaan ini terjadi pada saat yang sangat problematis. Proyek WUSH bukan hanya kontroversial secara finansial dan syarat utang, tetapi juga sedang dalam tahap penyelidikan aktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belawur Pak terkait dengan ini. Bentar. Itu Ya dia kan? kita itu lakukan. Betul. Bentar. Kalau seperti itu, apakah indikasi korupsi? Ya makanya harus ada whistleblower. Enggak, tadi Anda katakan pemufakatan jahat, ada indikasi kalau korupsi. pemufakatan jelas ya. Jadi Anda katakan bahwa ada indikasi di WUSH ini indikasi korupsi. Kalau indikasi pasti ada. Ada korupsi. Ya, cuman Oke, kita permasalahannya- kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Red Bersuara. Nanti kita akan lanjutkan. Ini membawa kita pada pertanyaan inti. Apa motif sebenarnya di balik pembelaan ini? Apakah ini murni profesionalisme politik seorang kepala negara yang bertanggung jawab atas keberlanjutan pemerintahan? Ataukah ini manifestasi dari real politik pragmatis, sebuah politik transaksional yang terikat oleh utang budi? Mari kita bedah kedua hipotesis tersebut. Hipotesis pertama adalah bahwa tindakan Presiden Prabowo murni didorong oleh profesionalisme politik dan tanggung jawab seorang negarawan. Argumen ini memiliki beberapa dasar yang logis. Pertama, prinsip kontinuitas negara. Sebagai presiden, beliau secara hukum mewarisi seluruh aset dan liabilitas dari pemerintahan sebelumnya, termasuk proyek WUSH. Pernyataannya, "Saya sekarang tanggung jawab," adalah penegasan atas fakta tersebut. Menolak proyek warisan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Kedua, misi stabilisasi politik. Setelah pemilu 2024 yang memecah belah, langkah ini dinilai sebagai strategi untuk menjernihkan suasana politik dan menciptakan suasana tenang. Ini penting untuk menjaga kohesi di antara elit pendukung dan memastikan transisi kekuasaan berjalan lancar. Ketiga, menjaga kepercayaan internasional. Proyek WUSH adalah kontrak kerjasama bilateral, terutama dengan China. Sikap pasang badan presiden berfungsi sebagai sinyal penting bagi investor dan mitra internasional bahwa pemerintahnya stabil dan berkomitmen pada kontrak yang ada. Hipotesis kedua berfokus pada real politik atau politik yang sangat pragmatis dan transaksional. Pertama, utang budi dan Jokowi efek. Kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat dipisahkan dari endorsement aktif dan intervensi politik dari Presiden Jokowi. Dukungan ini atau Jokowi efek tidaklah gratis. Ini mencakup pengaruh elektoral, alokasi strategis bantuan sosial selama kampanye, dan peran Jokowi dalam memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres. Dalam kerangka politik transaksional, dukungan masif ini menciptakan utang budi politik. Pembelaan atas warisan Jokowi, WUSH, dapat dibaca sebagai bentuk pembayaran kembali atas investasi politik tersebut. Kedua, teori kartel politik. Analisis lain menyebut, politik Indonesia bergerak seperti kartel elit yang pragmatis. Tujuannya adalah berbagi kekuasaan dan menjaga stabilitas kolektif. Dalam konteks ini, membiarkan warisan Jokowi diserang secara terbuka, apalagi lewat isu korupsi, dapat merusak stabilitas kartel yang kini dipimpin Prabowo. Dan ketiga, pengaruh Jokowi yang berkelanjutan. Meskipun sudah lengser, pengaruh politik Jokowi dinilai masih kuat. Fakta simbolis saat Presiden Prabowo mendatangi Jokowi di kediaman pribadinya di Solo
menunjukkan hierarki pengaruh yang tidak biasa. Pembelaan ini bisa jadi adalah demonstrasi loyalitas kepada mitra senior yang pengaruhnya masih esensial bagi stabilitas pemerintahan Prabowo. Lalu, bagaimana kita mendamaikan retorika anti korupsi Prabowo dengan pembelaannya atas proyek yang diselidiki KPK? Jawabannya ada pada reaksi KPK. Fakta hukumnya, KPK telah menaikkan kasus dugaan markup hush ke tahap penyelidikan. Ketika Presiden Prabowo pasang badan dan berkata tidak ada masalah, reaksi KPK sangat tegas. Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, menegaskan, penyelidikan tidak ada larangan kan? KPK mengindikasikan bahwa pernyataan politik Presiden tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Disinilah letak strategi kuncinya, yang disebut sebagai pemisahan domain atau domain separation. Pertama, domain politik publik. Di domain ini, Presiden Prabowo beraksi. Beliau mengambil alih narasi, menanggung utang finansial, dan meredam kegaduhan politik. Ini adalah pembayaran utang budinya kepada Jokowi, melindungi reputasi dan figur Jokowi dari serangan politik. Kedua, domain hukum atau legal. Di domain ini, Presiden Prabowo untuk saat ini memilih tidak beraksi. Beliau membiarkan KPK tetap berjalan di jalurnya. Ini adalah katup pengaman yang krusial untuk melindungi citra anti korupsinya dan melindunginya dari tuduhan intervensi. Ini adalah skenario win-win bagi Prabowo. Jika KPK tidak menemukan bukti, ia benar. Jika KPK menemukan korupsi, mungkin di level bawah, ia tetap bisa menegaskan komitmen hukum sambil tetap berhasil melindungi figur Jokowi dari kejatuhan politik.